Pemirsa, masih ingatkah pembunuhan terhadap anak politisi PKS pada 16 Desember 2025 lalu? Dan dengan insiden ini, korban diketahui meninggal bersimbah darah di perumahan Bukit Baja Sejahtera di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Untuk update-nya, saat ini kepolisian telah mengungkap sosok pelaku pembunuhan tersebut, Tribuners. Dari Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan pelaku ini berinisial HA yang berusia 31 tahun. Berdasarkan KTP-nya, pelaku sendiri merupakan warga asal Palembang, Sumatera Selatan. Dian menerangkan mulai tahun 2019, pelaku ini bekerja sebagai pegawai operator produksi di PT CA. Kemudian untuk motif pelaku sendiri melakukan aksinya lantaran faktor ekonomi, Tribuners. Jadi diketahui penyidik bahwa yang bersangkutan ini sempat bermain saham kripto. Nah, dengan modal awalnya 400 juta, kemudian uang ini diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan sang istri, lalu berkembang mendapatkan keuntungan senilai 4 miliar rupiah. Nah, dari 4 miliar ini, bersangkutan belum puas, Tribuners, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah melalui aplikasi pintu.id. Dan setelah kalah, Tribuners, yang bersangkutan melakukan pinjaman di Bank Mandiri yang pertama sebesar 700 juta rupiah, kemudian meminjam lagi di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah. Selain itu, HA ini juga meminjam dari pinjol senilai 50 juta rupiah, Tribuners, yang tujuannya peminjaman ini karena memang belum puas tadi untuk bermain kripto lagi, namun hasil yang diperoleh kalah lagi. Nah, ada kabar lagi, Tribuners, faktanya dari pelaku ini, dari riwayat rekam medisnya, dari handphone pelaku ditemukan dari tahun 2020 yang bersangkutan ini ternyata mengidap kanker nasofaring stadium 3, Tribuners. Jadi pelaku ini rutin melakukan pengobatan maupun kontrol setiap minggunya, dan atas faktor-faktor tersebut yang mendorong HA untuk melakukan aksi nekat kriminalnya. Nah, Tribuners, selama insiden itu terjadi, ternyata HA ini sempat mengirimkan pesan dalam obrolan chat melalui ponsel kepada istrinya pada 16 Desember atau tepat ketika pembunuhan itu terjadi. Jadi pelaku ini bahkan sempat curhat ke istrinya perihal keadaannya sebelum kasus pembunuhan anak politisi PKS ini mencuat pada Desember pertengahan lalu. Dan hal ini ditemukan oleh penyidik dari bukti chat handphone HA. Dia sempat curhat kepada istrinya apabila keadaan ini semakin amblas. Dia menggunakan bahasanya dengan amblas ini Tribuners. Jadi pelaku ini akan melakukan tindak kriminal, yang istrinya ini kemudian menjawab dengan istighfar, Tribuners, dalam pesan tersebut. Nah, untuk chat ini ternyata dilakukan pada tanggal 16 Desember pukul 9 sebelum kejadian pembunuhan ini berlangsung di Bukit Baja Sejahtera Cilegon pada pukul 1. Nah, Tribuners, sosok HA kalau kita kenali lebih jauh, ternyata ia tidak hanya sekali dua kali melakukan aksi kriminal sejenis. Pada saat penangkapan saja, polisi membekuknya ketika HA ini melakukan aksi pencurian di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Roy Syudin Sayuri, yang lokasinya ini merupakan di sebuah rumah di Kelurahan Ciwaduk di Cilegon juga. Dan dalam sebulan terakhir, rupanya HA ini pernah melakukan sejumlah aksi kriminal di wilayah hukum Polres Cilegon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan dalam konferensi pers Polres Cilegon kasus pembunuhan anak politisi PKS pada Senin 5 Januari 2026 Tribuners, maksud kami. Dan pelaku ini disebut telah melakukan 3 tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilegon. Jadi bisa disimpulkan dalam 1 bulan, HA ini telah melakukan aksi kriminal 3 kali berturut-turut.
Memang Tribuners, aksi ini menjadi pengingat ya bagi kita untuk mengerti bagaimana kondisi ekonomi, kesadaran dalam mengelola keuangan, dan bisa menakar kemampuan diri untuk menghadapi tanggungan-tanggungan hidup, baik sendiri maupun dalam berkeluarga. Tribuners, untuk itu simak dulu beberapa tayangan video berikut sebagai informasi tambahan untuk Anda. Ya kan, otomotif sendiri kok boleh diulang motifnya. Ya, jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta, yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melaksanakan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban, Pak, sedang singkat seperti apa? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku, sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun Lapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan di Cipedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Mengingat di TKP kedua dan ketiga yang barang yang dicuri itu berupa perhiasan dan berangkas. Ya, jadi alasan pelaku kenapa tidak melakukan pencurian, memang di TKP pertama yang disasar pelaku adalah berangkas. Sebelum melakukan pembunuhan adalah masuk rumah melihat berangkas di lantai 1 langsung terbuka, itu sempat dikotak-katik, dikunci kombinasinya, dan berangkas sempat digeser karena berarti terlalu besar. Pasca melakukan pembunuhan sempat menanyakan kurir berangkas dan mereka kan Tolongnya diangkat, Bang. Makanya dipegang itu. ini pisaunya yang kiri kanan tengah ya. Pisaunya, Bang. Izin, Bang. Pisaunya, Bang. 1, 2, 3. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin ke sebelah kanan, Komandan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup ya? Siap. Tolongnya diangkat, Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.